Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah jika sehat. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran, serta pembelajaran kita hari ini membawa manfaat bagi diri kita. Berdoa dimulai. Oke, sekarang Ibu mau cek kerapihan kelas dulu ya. Siapa yang sudah membawa alat tulis dengan lengkap? Angkat tangan. Oke, jangan lupa cek samping kanan dan samping kiri. Siapa tahu ada sampah, diambil dulu ya. Kondisi kelas yang rapi akan membuat kita belajar dengan nyaman. Anak-anak, minggu lalu kita kan sudah belajar tentang lingkungan dan sumber daya alam kan? Sekarang Ibu mau nanya nih, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah mandi pakai air? Ayo angkat tangan. Oke, sekarang Ibu mau nanya lagi nih, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah minum air putih dulu? Angkat tangan. Oke, hebat, terima kasih. Nah, air itu selalu ada ya di sekitar kita, kayak air minum, air sumur, air hujan. Tapi kalian pernah nggak sih berpikir, kenapa air tuh nggak habis-habis? Terus, dari mana ya asalnya air hujan itu? Nah, hari ini kita akan cari jawabannya bersama-sama ya. Tapi sebelumnya Ibu mau kasih ice breaking dulu nih, biar nggak tegang, biar otak kita fresh, oke? Namanya tepuk hujan. Perhatikan Ibu ya. Tepuk hujan. Air laut kepanasan menguap jadi awan. Awannya keberatan. Jadilah air hujan. Yeay. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Sebelumnya Ibu kasih tahu dulu ya. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan pertama mampu menyebutkan tahapan siklus air secara tepat dan berurutan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya air bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan animasi tentang siklus air, tentang bagaimana proses terjadinya air hujan. Tugas kalian ada dua ya. Yang pertama, memperhatikan dengan seksama bagaimana proses terjadinya hujan. Yang kedua, mencatat ya di buku tulis bagaimana bagaimana proses hujan ini terjadi, tahapan-tahapannya apa aja. Nanti tulis ya, nanti Ibu akan berikan tugas. Yuk belajar tentang siklus air atau daur air bersama aku. Air adalah sumber kehidupan di bumi yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, kita menggunakan air untuk mandi, mencuci pakaian, minum, menyiram tanaman, dan lainnya. Beruntungnya, air merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui karena jumlahnya sangat banyak. Kan, jumlah air di bumi seolah-olah tidak akan habis. Hal ini disebabkan karena adanya proses daur air. Secara umum, proses terjadinya daur air atau siklus air di bumi terdiri dari 4 tahapan. Tahapannya yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Pada proses ini, terjadi perubahan zat cair menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Ada juga bentuk evaporasi atau penguapan lainnya yang terjadi pada tumbuhan atau yang biasa disebut transpirasi. Transpirasi adalah pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Proses siklus atau perputaran air yang terus berlangsung di bumi selanjutnya disebut dengan kondensasi. Uap air yang berasal dari proses sebelumnya akan berubah jadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena angin. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengembunan. Ketika awan berada di tempat yang makin tinggi, maka suhunya akan berubah menjadi semakin rendah. Nantinya, awan akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air yang akan berubah menjadi awan.
presipitasi adalah lanjutan dari proses kondensasi, di mana air akan turun dari awan ke permukaan atau disebut hujan. Presipitasi bisa terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air membuat awan sampai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun akan semakin banyak. Air ini tidak hanya turun dalam bentuk hujan, tapi air bisa turun berbentuk salju. Ini karena pada saat musim dingin, uap air akan terkondensasi menjadi sejumlah es yang padat. Kristal es kemudian menyerap dan membekukan uap air di sekitarnya, jadi kristal salju yang jatuh ke bumi. Proses terakhir yang terjadi dalam siklus air adalah proses infiltrasi, yang sering disebut dengan penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Air yang turun ke permukaan ini akan terserap ke tanah dan diserap oleh berbagai tumbuhan. Laju infiltrasi biasanya berbeda-beda bergantung pada jenis tanah, kondisi geografis, dan jumlah air di permukaan. Tanah yang tidak bisa menyerap air dengan baik bisa memicu terjadinya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Air yang terserap jauh ke dalam tanah jadi sulit dijangkau manusia, sehingga membuat kekeringan dan kesulitan air. Namun, air yang terserap baik di bawah tanah bisa dimanfaatkan sebagai ketersediaan air untuk irigasi. Itulah proses lengkap terjadinya daur air atau siklus air di bumi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Setelah menonton video tadi, Ibu mau membentuk 5 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang ya. Oke, Ibu mau kasih pertanyaan, nanti kalian diskusikan. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang menyebabkan air bisa menguap? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana proses terjadinya awan? Dan kemudian yang ketiga, kenapa hujan tidak turun setiap hari? Jawabannya ditulis di kertas, terus nanti setiap kelompoknya maju ya ke depan untuk menjelaskan kepada teman-teman sekelas semua. Anak-anak, siklus air itu bukan cuma teori ya. Coba bayangin kalau di bumi ini nggak ada hujan. Terus sungai tercemar, hutan ditebang sembarangan, apa yang akan terjadi? Longsor, betul. Banjir, iya. Buminya kepanasan, betul banget. Maka dari itu, menjaga air merupakan tanggung jawab kita bersama. Ini juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa air, oke? Sekarang Ibu mau nanya ya, yang bisa menjawab boleh angkat tangan ya. Apa hal yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, bagus. Hari ini kita udah belajar tentang pengertian siklus air, tahapan siklus air, kemudian pentingnya air bagi kehidupan kita. Ibu bangga deh hari ini kalian mengikuti pembelajaran dengan berani dan aktif. Ingat ya, kita harus tetap menjaga alam supaya siklus air kita berjalan seimbang. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Akhirul kalam, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.